akhir-akhir ini kita rakyat Indonesia dibuat bingung dengan melihat beberapa hasil survei. Ada yang lembaga survei yang mengatakan paslon 02 mandek. Bahkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini disebut-sebut mandek sudah sejak November tahun 2023. Menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada 1–7 Januari tahun 2024, elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming hanya mencapai 42,3% saja. Kemudian, berdasarkan hasil survei Poltreking pada 19 November 5 Desember tahun 2023, elektabilitas paslon nomor urut 2 itu mencapai 45,2% suara. Menanggapi hal ini, Asosiate Profesor Nanyang Technological University, NTU, Singapura, Prof. Zulfikar Amir, mengatakan mandeknya elektabilitas Menteri Pertahanan itu lantaran botolnya yang sudah penuh. Menurutnya, gerakan satu putaran yang selama ini digaungkan oleh para pendukung paslon tersebut hanya propaganda untuk membenarkan segala bentuk penggunaan kekuasaan agar menang. Tetapi ada juga separuh lembaga-lembaga survei yang mengatakan elektabilitas pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menembus lebih dari 50% memasuki akhir tahun 2023. Dengan demikian Pilpres 2024 kemungkinan besar akan berlangsung hanya dalam satu putaran. Melihat perbedaan hasil lembaga-lembaga survei ini, menunjukkan kalau separuh lembaga survei adalah abal-abal. Cuma dibayar untuk mengiring opini publik. Kalau mereka semuanya jujur, tentu hasilnya akan sama. Orang yang disurvei sama kok hasilnya berbeda. Ini menunjukkan fakta kalau separuh lembaga survei itu adalah abal-abal. Kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang abal-abal. Apakah lembaga survei yang jujur adalah yang mengatakan Prabowo Gibran sudah mandek, atau lembaga-lembaga survei yang mengatakan paslon 02 Prabowo Gibran elektabilitasnya sudah tembus 50% lebih? Yang kita tahu, kalau faktanya, separuh lembaga-lembaga survei adalah abal-abal. Dan hanya separuhnya lagi yang jujur. Hal ini, sama dengan yang dikatakan Profesor Mahfud MD. Menko Polhukam ini mengatakan lembaga-lembaga survei kini bisa dibayar untuk memunculkan namanya dalam survei. Sementara itu petinggi PDIP Arya Bima menyoroti hasil-hasil survei yang sekarang tak menjadi alat untuk merekam realitas di publik. Menurutnya, kini, survei justru menjadi media untuk menggiring opini publik. Salah satu hal yang dilihatnya adalah desain hasil survei yang menggiring untuk terjadinya satu putaran pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Dengan memenangkan salah satu pasangan calon, pihaknya sendiri bukan tak percaya data dan keilmuan dalam merekam opini publik terkait elektabilitas pasangan calon. Namun, ada upaya-upaya yang membuat hasil survei seakan hanya memenangkan kubu tertentu saja.